الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat khusus salat gerhana bulan yang berbahagia dan yang senantiasa dirahmati, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan dan telah melaksanakan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat gerhana, yaitu salat gerhana bulan, sebagaimana yang Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi ini belum dipakai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan apa-apa yang ada di dalam keduanya dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk bisa terus beribadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi aib-aib kita semua, yang telah menutupi aib dosa dan kesalahan kita dan tidak diketahui oleh banyak manusia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kemudian ayuhan nas, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk umat terakhir ini, dan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda terbesar akan berakhirnya dunia ini, yaitu terjadinya hari kiamat. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'itsu ana was-sa'ah kahataini." Aku diutus atau jarak antara aku diutus dengan terjadinya kiamat adalah seperti ini. Beliau menyandingkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan akan dekatnya hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
hari ini dan malam ini telah terjadi peristiwa yang sangat besar, yang sangat agung, yang menunjukkan akan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yaitu gerhana bulan, yang merupakan peristiwa yang jarang terjadi dan sangat langka. Dulu ayuhan nas, sebagian manusia beribadah dan menyembah matahari dan bulan, beribadah dan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah matahari dan bulan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Dan di antara tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah adalah Allah menciptakan malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kalian menyembah matahari dan bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan di zaman jahiliyah dulu, ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan, mereka beranggapan, mereka meyakini terjadinya gerhana matahari atau bulan tersebut tanda akan meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Oleh karena itu, ketika anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim, meninggal dunia, sebagian mereka masih ada keyakinan di hati mereka bahwa meninggalnya Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena terjadinya gerhana matahari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idza raaitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda, ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian dan lahirnya seseorang. Apabila kalian menyaksikan gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Allah, perbanyaklah doa kepada Allah, dan bertakbirlah, dan solatlah, dan perbanyaklah sedekah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah." Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seseorang yang tidak ada seorang pun yang paling cemburu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayazniya abduhu atau tazniya amatuh. Ketika seseorang laki-laki maupun perempuan berbuat zina, ya umma Muhammad, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam labakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Lau ta'lamuna ma 'alam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Rawahul Bukhari. Wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah,
seandainya kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan banyak atau sedikit tertawa dan banyak menangis. Seandainya kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadits ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi gerhana, Allah ingin menakuti hamba-hambanya agar hamba tersebut kembali mengingatnya dan takut akan kehidupan akhirat ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang diperbuatnya dulu di dunia. Peristiwa gerhana ini mengingatkan kita akan salah satu keadaan, kondisi yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan di hari kiamat. Apa itu? Yaitu ketika matahari dilipat oleh Allah Rabbul Alamin dan bulan terhapuskan cahayanya. Peristiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat", apabila matahari digulung. Begitu juga firman Allah, "Wa khasafal qamar", dan apabila bulan telah hilang cahayanya, gelap gulita. Inilah di antara peristiwa kejadian hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tanda-tanda kebesaran Allah seperti gerhana matahari dan bulan seharusnya semakin menyadarkan kita bahwa kita adalah merupakan hamba yang lemah, hamba yang kecil di hadapan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan, banyak di antara manusia membiarkan peristiwa agung seperti ini lewat begitu saja tanpa berusaha tafakkur, tadabbur untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhkan diri dari dosa dan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Justru ada yang menjadikan peristiwa seperti ini sebagai ajang hura-hura, berpesta pora, berbalut maksiat, ajang rekreasi belaka dan mencari sensasi, atau hanya dianggap sebagai fenomena alam biasa saja. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira." Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa demikian? Karena semua itu terjadi disebabkan hati-hati mereka telah tertutup dengan noda dosa dan maksiat, sehingga menjadi keras. Seagung apapun, sebesar apapun ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah yang dilihat oleh matanya, tidaklah berbekas di dalam hatinya. Allah berfirman, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Dan betapa banyak tanda di langit dan di bumi yang telah berlalu,
pada mereka, namun mereka berpaling darinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh celaka orang yang hatinya keras dan lalai dari mengingat Allah. Allah berfirman, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Oleh karenanya, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, melaksanakan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu dengan solat gerhana bulan, dan tidak ikut-ikutan dengan orang-orang yang lalai dan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, peristiwa ini, peristiwa yang Allah tampakkan ini, menjadikan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan hati kita bergetar melihat dan menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah dengan banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah menurunkan musibah melainkan karena dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka tidak mungkin musibah ini diangkat oleh Allah Rabbal Alamin kecuali dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak bertaubat dan memohon ampun kepadanya Azza wa Jalla. Maka sekali lagi ayuhan nas, wajib bagi kita takut dan khawatir akan dampak-dampak dosa tersebut. Maka dari itu ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita banyak bertaubat kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan taubat dan istighfar kita, Allah angkat musibah yang ada di sekitar kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat musibah yang melanda kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, memberikan keistiqomahan, keteguhan di dalam melaksanakan ketaatan dan amal saleh dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.